Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai riwayat hidup tokoh fisika yaitu Daniel Bernoulli. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Eka Putri Aprilia dengan NIM 1902101020095 dan teman saya yaitu Nurulia Fajriani dengan NIM 200210102142. Biografi dari Daniel Bernoulli. Nama lengkap Daniel Bernoulli adalah Daniel Bernoulli. Tempat tanggal lahirnya yaitu di Groningen 8 Februari 1700. Daniel Bernoulli meninggal pada tanggal 8 Maret 1782 saat usianya 82 tahun di Basel, Switzerland. Ayah dari Bernoulli yaitu Johann Bernoulli. Ibu dari Daniel Bernoulli yaitu Dorothea Wagner. Sementara saudara dari Daniel Bernoulli yaitu Nicolas Bernoulli. Riwayat pendidikan dari Daniel Bernoulli yaitu yang pertama pernah sekolah di Universitas Basel, yang kedua yaitu menjadi profesor di St. Petersburg yang didirikan oleh Nicolas pertama. Riwayat hidup dari Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan ilmuwan terkemuka pada saat generasi kedua. Pada saat usia Daniel Bernoulli menginjak 13 tahun, Daniel Bernoulli belajar mengenai logika dan juga filosofi di Universitas Basel. Pada saat kuliah, Daniel Bernoulli juga tetap mempelajari kalkulus dari kakaknya juga ayahnya. Selain itu, Daniel juga mempelajari mengenai ilmu kedokteran sehingga meraih gelar doktoral pada bidang kedokteran karena telah mengemukakan aplikasi matematika fisik pada bidang kedokteran tersebut. Daniel Bernoulli menyempurnakan teorinya dan akhirnya menerbitkan buku yang berjudul Hidrodinamika by Daniel Bernoulli, Son of Johann. Dalam judul buku tersebut, Daniel Bernoulli merendahkan hati menyebut bahwa dirinya merupakan anak dari Johann Bernoulli dengan penuh kehormatan. Tetapi ayahnya menerbitkan buku dengan judul Hidraulik yang memiliki kesamaan, bahkan plagiat dari buku Daniel Bernoulli. Setelah kejadian tersebut, Daniel merasa kecewa dan pada akhirnya memutuskan untuk sejak saat itu beliau mendedikasikan dirinya menjadi dokter umum dan melayani masyarakat. Daniel Bernoulli meninggal pada saat usia 82 tahun pada tahun 1782 di Basel, Switzerland. Hasil penemuan dari Daniel Bernoulli yang pertama yaitu asas Bernoulli, yang berbunyi asas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Yang kedua yaitu hukum Bernoulli, yang berbunyi jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik sepanjang suatu garis arus. Saya Nurulia Fajriani akan melanjutkan penjelasan mengenai penurunan hukum Bernoulli. Pada gambar di slide sebelumnya didapati sebuah gambar di mana gambar tersebut terdapat 3 variabel, yaitu ada tekanan, gaya, dan luas penampang, dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P1 sama dengan F1 per A1. Nah, di sini dapat ditemukan rumus gaya sama dengan P1 kali A1, dan sama halnya dengan P2 sama dengan P2 kali A2. Pada titik 1 dan 2 pada gambar sebelumnya terdapat usaha. Nah, usaha itu dapat dirumuskan menjadi W sama dengan F kali F. Nah, F di sini dapat kita ganti dengan rumusan yang tadi sebelumnya, yaitu tekanan kali luas penampang. Nah, sehingga didapatkan rumus seperti itu. Di sini kita dapat menemukan usaha totalnya, yaitu W1 plus W2. Nah, kita masukkan rumus sebelumnya. Di sini A1 kali S1 merupakan volume dari
silinder tabung yang ada pada gambar. Nah, sehingga dapat kita ganti menjadi P1 kali P1 minus P2 kali P2. Di sini berganti min karena luas penampang pada pipa di atas lebih besar daripada yang di bawah. Seperti itu. Selanjutnya, dalam aliran fluida akan berlaku persamaan kontinuitas, di mana A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, A1 kali V1 ini merupakan rumusan dari debit. Nah, debit itu sendiri merupakan volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan seperti ini di bawahnya. Nah, di sini jika T-nya kita hilangkan, maka P1 sama dengan P2, yaitu besarnya sama, sehingga dapat dituliskan menjadi P saja. Nah, di sini dapat diketahui berapa besar dari usaha. Nah, ini akan kita menemukan persamaan yang pertama. Selanjutnya, di sini juga besarnya usaha juga sama dengan energi yang dihasilkan. Nah, sehingga akan kita menemukan persamaan yang kedua. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan persamaan satu dan persamaan dua ini, kita akan menggabungkan rumus tersebut pada rumus berikut ini sehingga menghasilkan rumusan dari hukum Bernoulli tersebut, di mana P1 plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Selanjutnya ada karya Daniel dari Bernoulli. Nah, selain asas dan persamaan hukum Bernoulli tadi, Daniel Bernoulli juga menghasilkan karya-karya lainnya. Yang pertama yaitu ada dalam bidang kalkulus, persamaan diferensial, teori probabilitas. Yang keempat ada teori tentang getaran dawai, meneliti teori kinetik gas, menyelesaikan problem-problem dalam matematika terapan, penggunaan argumen statistika dalam mekanika klasik untuk menurunkan hasil termodinamika. Yang kedelapan memulai bidang mekanika statistik, dan kesembilan yaitu menemu disiplin ilmu fisika matematika. Selanjutnya ada penghargaan Daniel Bernoulli. Nah, pada saat Daniel Bernoulli hampir menyelesaikan teori ayah dari Daniel, mendapatkan penghargaan dari French Academy. Nah, awalnya itu ayah dari Daniel Bernoulli itu mendapatkan penghargaan dari French Academy. Nah, kemudian 2 tahun setelah ayah Daniel Bernoulli itu mendapatkan penghargaan tersebut, Daniel menyelesaikan teorinya lalu diakui oleh dunia ilmiah, dan Daniel itu mendapatkan penghargaan dari French Academy sama seperti ayahnya. Nah, pada umur 25 tahun, Daniel Bernoulli itu menjadi seorang profesor matematika St. Petersburg, didirikan Nikola I. 8 tahun kemudian, Daniel Bernoulli itu pulang ke Basel, di mana di sana dia menjadi profesor di bidang astronomi, di bidang anatomi, botani, dan akhirnya menjadi profesor di bidang fisika. Nah, yang ketiga yaitu Daniel Bernoulli juga mendapatkan penghargaan dari Akademi Prancis sebanyak 10 kali. Nah, karya puncak dari Daniel Bernoulli merupakan dari hidrodinamik yang dikembangkan oleh Daniel Bernoulli tersebut. Selanjutnya ada manfaat dari penemuan Daniel Bernoulli. Yang pertama yaitu ada alat daripada penyemprot, misalnya alat penyemprot insektisida, drill motor, dan lain-lain. Nah, dalam gambar di bawah ini terdapat contoh dari alat penyemprot insektisida atau nyamuk. Nah, prinsip kerjanya yaitu ketika batang pompa ditekan hingga masuk ke dalam tabung, udara dalam tabung itu akan meluncur keluar melalui ujung pipa, maka udara pada ujung pipa itu memiliki laju yang lebih tinggi. Nah, akibat dari ditekannya batang pipa tersebut, udara dalam batang pipa akan memiliki laju yang lebih rendah, sehingga tekanan udara dalam batang pipa tersebut lebih tinggi. Nah, akibatnya cairan obat nyamuk di dalam tandon, yaitu tandon itu yang di bawah, terdorong ke atas. Nah, saat cairan tiba di ujung pipa, udara yang melesat dari dalam tabung mendorong cairan obat nyamuk tersebut keluar. Yang kedua yaitu ada ventimeter. Ventimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gas cair.
Nah, venturimeter ini terdiri dari sebuah tabung horizontal dengan dua pipa vertikal yang mencatat tekanan fluida yang mengalir di dua pipa yang berbeda diameter, yaitu pipa normal dan pipa yang menyempit. Dengan menggunakan venturimeter, kita dapat melihat tinggi permukaan air yang naik pada pipa vertikal, sehingga besar kecepatan aliran air dapat dihitung. Yang ketiga ada karburator. Karburator itu merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara. Nah, yang keempat ada prinsip dari gaya angkat sayap pada pesawat terbang. Jadi, pesawat itu dapat terbang apabila gaya angkatnya lebih besar dibandingkan dengan berat pesawat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kemampuan pesawat untuk terbang dipengaruhi oleh berat pesawat, laju pesawat, serta ukuran sayapnya. Teladan dan nilai moral dari Daniel Bernoulli. Bernoulli dari kecil sangat minat dan memiliki bakat pada bidang matematika dan juga fisika. Meskipun tidak disetujui oleh ayahnya, namun Bernoulli tetap gigih dan juga bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-citanya, yaitu menjadi ahli matematika. Bernoulli selalu semangat dalam melakukan penelitian serta eksperimen sehingga pada akhirnya beliau bisa menyatakan pendapatnya, yaitu mengenai hidrodinamika. Selain itu, keseriusannya dan dedikasinya dalam pengetahuan sangat besar sehingga mendapat banyak penghargaan dari jasa-jasa beliau. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.